Pada zaman dahulu, dari kerajaan Kasih, lahirlah 3 orang putri bernama Amba, Ambika, dan Ambalika. Amba merupakan putri tertua dan tercantik dari ketiganya. Mereka bertiga berhasil dibawa oleh Bisma untuk dijadikan pengantin menikahi Wicitrawirya, adik tiri Bisma yang merupakan Raja Hastinapura. Setelah ia berhasil dalam sayembara mengalahkan raksasa dari kerajaan Kasih, dalam perjalanan ke Hastinapura, Amba menjelaskan kepada Bisma bahwa ia telah bertunangan dengan Raja Salwa dan berniat menikah dengannya, sehingga ia menolak untuk dinikahkan dengan Wicitrawirya. Bisma pun menuruti permintaan Amba dengan mengantarkannya kembali ke Raja Salwa. Namun, Raja Salwa merasa terhina dengan Bisma dan enggan menikahi Amba. Amba merasa malu batal menikah dan meminta Bisma kembali membujuk Wicitrawirya agar menikahinya. Naasnya, Wicitrawirya juga menolak Amba karena dianggap sudah berpaling pada cinta yang lain. Amba yang frustasi cintanya tertolak semua raja, kemudian mengajukan permintaan kepada Bisma agar dia yang menikahinya. Bisma juga menolak menikahi Amba karena ia sudah bersumpah untuk melajang seumur hidupnya. Amba kecewa terhadap Bisma. Amba menuntut Bisma atas kejadian tersebut. Merasa Bisma tidak menghiraukan perkataannya, Amba mengambil anak panah milik Bisma dan menusukkan ke dirinya sendiri. Bisma yang kaget dengan apa yang dilakukan Amba, refleks menangkap tubuh Amba yang limbung. Selamat menyaksikan. Bisma, aku datang ke sini untuk meminta apa yang seharusnya aku dapatkan. Apa maksudmu, Amba? Kau jangan pura-pura tidak tahu, Bisma. Kaulah yang telah memenangkan sayembara itu. Maafkan aku, Amba. Aku telah berjanji dengan diriku sendiri untuk tidak menikah seumur hidupku. Tapi, Bisma, aku telah merelakan perasaanku pada Raja Salwa demi memilihmu karena kau memenangkan sayembara itu. Mengapa kau malah menolakku, Bisma? Maafkan aku, Amba. Bisma, kau membuatku menderita. Kau telah merampas kehormatanku. Aku bersumpah akan membalas dendam kepadamu. Kematianmu akan menjadi tujuanku, Bisma. Amba, takdir telah menentukan jalan hidupku. Aku tidak pernah menyesali keputusanku untuk tidak menikah seumur hidupku. Takdir bisa dirubah, Bisma, dengan keberanian dan tekadmu. Aku akan menjadi Sri Kandi, penjelmaan dari seorang wanita yang akan mengakhiri hidupmu. Apa yang kau lakukan, Amba? Kau akan menyesal, Bisma. Tunggulah pembalasanku. Amba! Seiring berjalannya waktu setelah kematian Dewi Amba, lahirlah seorang perempuan yang menyukai ilmu bela diri dan ahli memanah. Sri Kandi merupakan putri kedua Prabu Drupada.
Sri Kandi perempuan yang tampak kuat dan berani dalam menghadapi apapun, terutama untuk mewujudkan keinginannya. Kemahiran memanah Sri Kandi didapat ketika berguru pada Arjuna, yang kemudian menjadi suaminya. Dalam Bharatayuddha, Sri Kandi tampil sebagai senopati perang Pandawa menggantikan Rasi Seta, kesatria Wirata yang telah gugur untuk menghadapi Bhisma, senopati agung balang tentara Kurawa. Perang Bharatayuddha merupakan perang antara Pandawa dan Kurawa yang bersaing memperebutkan tahta kerajaan Kuru di Hastinapura. Dengan diangkatnya Sri Kandi menjadi senopati menggantikan Rasi Seta, Sri Kandi berlatih bersama dengan para prajurit yang mengikuti perang Bharatayuddha di atas bukit.
Prajurit sekalian, semangat kalian luar biasa. Latihan ini adalah persiapan kita menghadapi perang besar. Ingat, setiap gerakan, setiap ayunan senjata adalah penentu hidup dan mati di medan perang nanti. Baik, Senopati. Kami akan berjuang sekuat tenaga demi kemenangan Pandawa. Bagus, tapi semangat saja tidak cukup. Kita harus kuasai teknik bertarung, strategi perang, dan yang terpenting kerjasama tim. Jangan pernah meremehkan musuh, tapi jangan pula gentar menghadapi mereka. Senopati, lalu bagaimana cara kita menghadapi pasukan guru yang begitu besar dan kuat? Jumlah bukan jaminan kemenangan. Kita punya keunggulan dalam strategi dan semangat juang. Kita akan gunakan strategi yang tepat, memanfaatkan kelemahan musuh dan menyerang dengan berani. Yang penting, jangan ragu untuk saling membantu dan melindungi satu sama lain. Senopati, kami percaya pada kemampuan Senopati sebagai pemimpin kami. Terima kasih atas kepercayaannya, tapi aku hanyalah bagian dari tim ini. Kita semua adalah pejuang, dan kita semua punya peran penting. Mari kita buktikan bahwa keberanian dan persatuan kita akan membawa kemenangan bagi Pandawa. Hidup Pandawa! Hidup! Hidup Srikandi! Hidup! Mari kita lanjutkan latihan ini dengan semangat yang lebih tinggi. Ingat, kemenangan sudah di depan mata jika kita berjuang dengan sungguh-sungguh dan percaya pada kemampuan diri sendiri dan tim kita. Di lain sisi, Bisma pun turut berlatih untuk mempersiapkan diri. Bisma berlatih dengan panahnya. Perang Baratayuda pun terjadi, dan saat itulah Srikandi bertemu dengan Bisma. Pada awalnya Bisma menolak untuk melawan Srikandi, namun karena diserang terus-menerus, Bisma pun membalas serangan Srikandi. Bisma lebih unggul dalam tingkat kanuragan dan kemampuan dalam menggunakan senjata. Maka Srikandi dijadikan bulan-bulanan oleh Bisma. Saat terdesak, datanglah Dewi Amba. Ia merasuk ke dalam diri Srikandi.
Bisma, Kesatria Agung Hastinapura. Hari ini takdir mempertemukan kita di medan peperangan. Aku Sri Kandi, reinkarnasi dari Amba yang dulu kau tolak dan kini datang untuk menunaikan sumpahku. Sri Kandi, wanita nan gagah dan berani. Aku tahu siapa dirimu. Takdir memang tak bisa dihindari. Namun, ketahuilah, aku tidak pernah menyesali keputusanku. Keputusanmu telah menyebabkan penderitaan yang tak terhingga. Aku menjadi korban dari harga dirimu yang tinggi. Kini, saatnya bagiku untuk membalaskan dendam. Dendam tidak akan membawa kedamaian, Sri Kandi. Aku menerima takdirku. Jika kematianku adalah jalan yang harus kutempuh, aku akan menghadapinya dengan tenang. Ketenanganmu tidak akan menghapuskan luka di hatiku. Aku akan menjadi panah yang akan mengakhiri riwayatmu seperti yang telah ditakdirkan. Aku tidak akan melawan takdir, Sri Kandi. Lakukanlah apa yang harus kau lakukan. Aku percaya di balik semua ini akan ada keadilan yang lebih besar. Keadilan akan tegak melalui tanganku. Hari ini, sumpahku akan terpenuhi, dan kau akan menerima akibat dari perbuatanmu. Semoga takdir ini membawa kedamaian bagi kita semua, Sri Kandi. Mari kita selesaikan apa yang harus diselesaikan dengan berani dan bijaksana. Perang antara Sri Kandi dan Bisma berlangsung sengit. Bisma tidak melawan dan hanya menghindar saat diserang Sri Kandi. Beratus-ratus anak panah menghujani tubuh Bisma. Bisma tetap berdiri gagah perkasa. Hingga pada saat anak panah terakhir Sri Kandi ditusukkan, rubuhlah tubuh Bisma. Bisma gugur sebagai kesatria sejati.